Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kami kelompok 1, sehingga kelompok 1 dapat membuat video penjelasan tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya dan teman-teman kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai instrumen penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen penyambu Ibu Velosofia Putri Aidri SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mahira Damayanti dengan NIM 14014222054 dan teman-teman saya yaitu ada Intan Nur Aini dengan NIM 14014222058, ada Ayu Fitrianingsih dengan NIM 14014222088 dan ada Oktavia Lisa Haryani dengan NIM 14014222092. Baik teman-teman, langsung saja simak videonya ya. Untuk materi yang pertama yaitu ada instrumen penilaian afektif. Pengertian dari instrumen penilaian afektif merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek afektif atau perasaan seseorang, terutama dalam konteks pembelajaran dan pengajaran. Afektif merujuk pada pedoman emosional, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan respon perasaan individu. Instrumen penilaian afektif dirancang untuk mengevaluasi bagaimana individu merespon, merasakan, atau memahami suatu materi pembelajaran atau situasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu tingkatan ranah afektif. Menurut Cradwell, bila ditelusuri, hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Cradwell ada 5, yaitu menerima, menjawab, menilai, organisasi, dan karakteristik. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan menerima. Pada tingkatan ini, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidik mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif, semisal pendidik mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku, senang bekerja sama, dan sebagainya. Untuk tingkatan yang kedua yaitu tingkatan menjawab. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagian-bagian dari perilakunya. Pada tingkatan ini peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tapi ia juga beraksi. Hasil pembelajaran pada arahan ini menekankan pada memperoleh respon, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Misalnya senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, dan sebagainya. Tingkatan yang ketiga yaitu menilai. Volume melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangnya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkatan komitmen. Yang keempat ada tingkatan organisasi. Pada tingkatan organisasi, nilai suatu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antara nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang berkonsisten. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat hidup. Yang kelima ada tingkatan karakteristik. Tingkatan ranah afektif tertinggi adalah karakteristik nilai. Pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Materi selanjutnya yaitu karakteristik ranah afektif. Ada 5 tipe karakteristik afektif, yaitu sikap, minat, konsep, diri, nilai, dan moral. Karakteristik yang pertama yaitu sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka
atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Yang kedua yaitu minat. Minat merupakan suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian apapun. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Karakteristik yang ketiga yaitu ada nilai. Nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu menurut suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, dan perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk. Yang keempat ada moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima ada konsep diri. Konsep diri merupakan evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam pengembangan instrumen penilaian afektif. Yang pertama ada menentukan spesifikasi instrumen, yang kedua ada menilai instrumen, yang ketiga ada menentukan skala instrumen, yang keempat ada menentukan pedoman psikoran, yang kelima ada menelaah instrumen, yang keenam ada merakit instrumen. Yang ketujuh ada melakukan uji coba, yang kedelapan ada menganalisis hasil uji coba, yang kesembilan ada memperbaiki instrumen, yang kesepuluh ada melaksanakan pengukuran, dan yang terakhir ada menafsirkan hasil pengukuran. Untuk materi selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian kognitif. Pengertiannya yaitu penilaian ranah kognitif merupakan proses pengumpulan informasi tentang kemampuan berpikir peserta didik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuannya. Selanjutnya yaitu tingkatan penilaian instrumen kognitif. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, yang merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, memanggil kembali tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, rumus, istilah, dan nama. Yang kedua yaitu pemahaman, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran. Dan yang ketiga yaitu ada penerapan atau aplikasi, yaitu suatu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat ada analisis, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Yang kelima ada sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu suatu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian bentuk tes kognitif, yaitu diantaranya yang pertama ada tes atau pertanyaan lisan di kelas, yang kedua ada pilihan ganda, yang ketiga uraian objektif, yang keempat ada uraian non-objektif atau uraian bebas, yang kelima ada jawaban atau isian singkat, yang keenam menjodohkan, yang ketujuh ada portofolio, dan yang kedelapan ada performance. Selanjutnya yaitu bentuk tes kognitif dan teknik penilaiannya. Yang pertama ada tes lisan. Tes lisan di kelas dengan bentuk pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui taraf serap siswa atau siswi secara merata. Prinsip pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan, memberi waktu untuk berpikir, dan menunjuk siswa untuk menjawab. Yang kedua yaitu ada tes tertulis. Bentuk tes tertulis merupakan bentuk tes yang menggunakan sistem soal yang berada di sebuah lembar kerja dan dikerjakan dengan menulis jawaban pada lembar jawab. Tes ini umumnya seperti tes pilihan ganda, tes uraian, dan tes menjodohkan. Kelemahan tes ini adalah yang pertama, penskoran sering dipengaruhi oleh subjektivitas. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama untuk memeriksa lembar jawaban. Yang ketiga, cakupan materi yang diujikan sangat terbatas. Dan yang keempat, adanya efek bluffing atau rekayasa. Bentuk tes yang ketiga yaitu tes portofolio. Portofolio adalah
kumpulan pekerjaan siswa atau siswi. Ini adalah salah satu bentuk penilaian autentik atau yang menilai keadaan sesungguhnya. Acuan penilaian portofolio adalah yang pertama, karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya sendiri. Yang kedua, menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Yang keempat, menentukan kriteria untuk menilai portofolio. Yang kelima, meminta siswa atau siswi untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolionya. Yang keenam, merencanakan pertemuan dengan siswa-siswi yang dinilai. Yang ketujuh, dapat melibatkan orang tua dalam menilai portofolio. Dan bentuk tes yang keempat yaitu ada unjuk kerja atau performance. Penilaian ini disebut juga penilaian autentik atau alternatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa-siswi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Penilaiannya menggunakan tes unjuk kerja. Hasil tesnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran sehingga kemampuan siswa-siswi dapat mencapai tingkat yang diinginkan. Tes ini lebih banyak digunakan untuk mata pelajaran yang ada praktek. Oke, baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai instrumen penilaian psikomotorik. Yang pertama ada pengertian instrumen penilaian psikomotorik. Menurut Anas Sudijono yang dikutip oleh Ahmad Suryadi, ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seorang pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotorik yang menyatakan bahwa tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak seorang individu. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam penilaian psikomotorik. Yang pertama yaitu ada meniru, yang kedua ada manipulasi, ketiga ada presisi, keempat artikulasi, dan yang kelima naturalisasi. Yang pertama, meniru, seperti menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulang, dan mematuhi. Yang kedua, manipulasi, seperti membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, dan juga menerapkan. Yang ketiga, presisi, seperti menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, dan mengendalikan. Yang keempat, artikulasi, seperti membangun, mengatasi, menggabungkan, beradaptasi, modifikasi, dan merumuskan. Yang terakhir, kelima, naturalisasi, seperti mendesain, menentukan, dan juga mengelola. Selanjutnya yaitu mengenai hasil belajar penilaian psikomotor. Yang pertama, perubahan psikomotor dicirikan oleh adanya aktivitas fisik dari keterampilan kinerja oleh siswa, serta tidak memerlukan penggunaan kertas dan pensil ataupun pena. Seperti yang dinyatakan oleh Bloom dalam bukunya Ismet Basuki dan Haryanto yang berjudul Asesmen Pembelajaran. Bloom mengatakan bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot. Siswa melaksanakan suatu tugas tertentu yang memerlukan keterampilan, misal dalam praktik berpidato dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, praktik sholat dalam pelajaran agama, praktik olahraga dalam pendidikan jasmani, praktik menjahit, memasak, makan, dan juga yang lainnya. Oke, yang terakhir ada aspek-aspek penilaian psikomotorik. Yang pertama ada hasil belajar psikomotorik dapat diukur meliputi yang pertama pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran yaitu dengan cara memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, memberikan penilaian kepada peserta didik beberapa waktu berselang setelah pembelajaran usai. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai materi contoh instrumen penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, berikut merupakan contoh penilaian afektif. Ada penilaian sikap, yaitu mencatat hal-hal yang menonjol positif atau negatif yang ditunjukkan oleh siswa dalam sikap. Penilaiannya bisa berupa tabel berikut yang berisi nama peserta didik dengan keterangan disiplin, santun, dan tanggung jawab. Huruf K yaitu keterangan kurang, C cukup, B baik, dan
SB adalah sangat baik. Selanjutnya mengenai contoh penilaian kognitif. Muatan PKN dengan indikator 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup, dan 4.4 menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Teknik penilaiannya yaitu tes tertulis dan bentuk instrumennya yaitu uraian. Nah, berikut tabel penilaian kognitif. Aspek pengetahuan ada keterangan baik sekali dengan nilai 4. Siswa mampu menuliskan 5 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya ada sikap baik dengan nilai 3. Siswa mampu menuliskan 4 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya ada sikap cukup dengan nilai 2. Siswa mampu menuliskan 3 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir ada perlu bimbingan dengan skor 1. Siswa mampu menuliskan 2 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Selanjutnya mengenai contoh penilaian psikomotorik. Dengan muatan PKN indikator 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup, dan indikator 4.4 menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Dengan teknik penilaian tes tertulis dan bentuk instrumennya adalah uraian. Berikut merupakan contoh tabel penilaian instrumen psikomotorik. Ada perintah beri tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. Dengan aspek keterampilan penulisan, dengan nilai baik sekali mendapat skor 4, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang digunakan dengan efisien dan menarik dalam keseluruhan penulisan. Ada baik dengan skor 3, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, digunakan dengan efisien dalam keseluruhan penulisan. Ada sikap cukup dengan skor 2, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, digunakan dengan sangat efisien dan dalam sebagian penulisan. Dan yang terakhir ada perlu bimbingan dengan skor 1, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, digunakan dengan efisien dan menarik dalam sebagian kecil penulisan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penilaian atau penskoran, yaitu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok 1. Semoga materi yang kelompok 1 jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menambah gairah semangat belajar bagi teman-teman semuanya. Saya Mahirani Damayanti dan teman-teman kelompok 1 memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.